Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Jemaat Tuhan GKI Ekstasi Solo dan juga simpatisan atau siapapun yang pada saat ini menyaksikan Bina Iman ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian berikut dari Mazmur 118. Karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan melakukan keberkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Saudara-saudari sekalian, bersyukur itu mudah atau sulit? Nah, ini tentunya adalah hal yang relatif ya, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur itu ya mudah tapi susah, atau mungkin bahasa lainnya ya susah-susah mudah, seperti yang kita alami. Mungkin pengalaman Bapak Ibu Saudara berbeda dengan pengalaman saya, pengalaman kita berbeda dengan pengalaman orang lain. Setidaknya ada 3 tipe orang dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang bersyukur kalau keadaannya baik, kalau keadaannya menguntungkan, kalau keadaannya membahagiakan. Namun kalau keadaannya tidak menguntungkan, keadaannya menyedihkan, keadaannya tidak baik, ya bisa saja orang tersebut bersungut-sungut. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang sama sekali tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Tragis ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah memandang segala sesuatu itu dengan kacamata yang positif, memandang dengan kacamata yang optimis, memandang segala sesuatu itu dengan kacamata yang baik. Jadi apapun itu tidak baik, karena tidak pernah bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, tipe yang ketiga yaitu orang yang selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu kondisinya sedang beruntung, kondisinya sedang bahagia, atau bahkan dalam kondisi yang kurang beruntung sekalipun, dalam kondisi yang tidak baik, ia tetap bisa bersyukur. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau mau jujur nih,
kita berada di posisi atau pada tipe orang yang keberapa? Orang yang pertama, yang bersyukur itu ya lihat situasinya. Yang kedua itu orang yang sama sekali tidak pernah bersyukur, walaupun mungkin menurut orang lain dia itu mengalami kebaikan, tapi bagi dirinya itu bukan sebuah kebaikan. Atau yang ketiga, orang yang selalu bersyukur dalam situasi keadaan apapun. Nah, meminjam bahasa dari sang pemazmur yang kita bersama-sama tadi nyanyikan lagunya Mazmur 118. Kalau kita perhatikan khususnya pada ayat yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sebagaimana pemazmur yang selalu bisa bersyukur dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Mengapa pemazmur bisa mengatakan bahwa kita harus bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan sebab Ia, yaitu Tuhan, ya, Tuhan itu baik. Jadi bagi pemazmur, Tuhan itu dalam keadaan apapun yang dialami oleh pemazmur itu adalah baik. Karena apa yang boleh terjadi di balik duka orang bilang seperti itu, selalu ada kebaikan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud apalagi berencana jahat. Tuhan pasti memiliki kebaikannya. Itulah sebabnya pemazmur itu selalu bersyukur. Karena apapun peristiwa yang dialami, pemazmur selalu memandang positif, memandang baik. Apa yang sedang dia alami itu pasti ada rencana Tuhan yang baik untuknya. Yang kedua, kalau kita melihat bahwasanya apa? Untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, inilah yang dihayati oleh sang pemazmur, bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya untuk hari ini atau hanya untuk sesaat atau hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi kasih Tuhan itu selama-lamanya, sepanjang hayat hidup kita. Kalau kita mau menghayati, merenungkan, sejatinya hidup kita ini adalah keajaiban. Hidup kita ini adalah karena kasih Tuhan. Kalau kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mampu menghitung. Atau mungkin ketika kita menyadari di kemudian hari bahwa apa yang kita alami itu kemarin rasanya mustahil, tidak mungkin. Kok bisa ya sepanjang menjalani di masa pandemi ini, harusnya aku tuh sudah kolaps, usahaku tuh harus bangkrut. Tetapi kenapa aku tetap bisa menjalankan walaupun mungkin terseok-seok, walaupun tidak banyak mungkin untungnya, tetapi masih bisa makan, ibaratnya begitu. Atau kalau kita memikir saudara-saudara kita yang pernah terkena COVID, rasanya itu sudah tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup. Tapi kenapa? Ternyata kok bisa bertahan hidup? Itu semuanya juga tentu karena Tuhan. Supaya saudara-saudara yang pernah mengalami itu bisa menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan itu begitu luar biasa kasih-Nya. Bahwa
dalam kondisi apapun kita harus berserah kepada Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Itu yang membuat kita selalu bisa bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang kurang beruntung, keadaan yang sulit. Kami mau belajar untuk bersyukur sebab Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalaupun kami mengalami kesulitan, kami mengalami kesukaran, ada banyak tantangan, hambatan yang kami alami, Tuhan mau supaya kami semakin bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan yang boleh kami alami, jalani sampai hari ini. Tuhan berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Amin.